Terus semakin memburuknya kasus penularan corona membuat Malaysia kembali memberlakukan lockdown nasional hingga tanggal 7 Juni mendatang. Keputusan ini diambil oleh Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, untuk membendung peningkatan jumlah kasus corona di negeri jiran itu. Pemerintah Singapura mengumumkan akan menerapkan pembatasan ketat kegiatan sosial dan publik atau lockdown bagi warganya. Lockdown akan dimulai pada hari Minggu nanti hingga pertengahan Juni mendatang. Kebijakan ini diambil pemerintah Singapura karena terjadi penyebaran lokal COVID-19, termasuk dari mutasi corona baru dalam beberapa pekan terakhir. Singapura lockdown, Malaysia lockdown, kenapa Indonesia masih santai-santai saja? Sebenarnya kalau dibilang lockdown, ini bukan lockdown, tetapi peraturannya ketat sekali dan tidak menutup kemungkinan lockdown ini akan dilakukan di Singapura. Pemerintah Singapura mengumumkan pembatasan paling ketat tahun ini efektif mulai Minggu 16 Mei 2021. Pertemuan dibatasi hanya 2 orang saja. Dari yang sebelumnya 8 orang dan minggu lalu menjadi 5 orang dan sekarang hanya 2 orang. Makan di restoran, food court, hawker juga dilarang sama sekali. Hanya take away dan delivery. Singapura mengkonfirmasi 24 kasus penularan lokal dalam 24 jam dan ini dilaporkan pada hari Jumat 14 Mei. Inilah yang tertinggi sejak pertengahan September 2020. 13 orang berhubungan dengan Changi Cluster. Pada saat ini ada 59 kasus yang berhubungan dengan Changi Cluster. 4 dinyatakan unlinked atau tidak berhubungan. Sesungguhnya kondisi di Singapura masih sangat aman. Tapi kenapa dilakukan pembatasan yang ketat seperti ini untuk meresponi 24 kasus per hari yang dalam ukuran Indonesia sangat kecil? Karena pemerintah Singapura mempertimbangkan segala hal, termasuk pengalaman yang terjadi di India. Kalau tidak bertindak sekarang, situasi ini mungkin sekali menjadi tidak terkendali seperti tsunami yang melindas semua orang tanpa ampun. Kalau tsunami ini sudah mulai, ini adalah kekuatan yang tidak bisa dibendung. Pandemi ini menjadi kekuatan yang tidak bisa dibendung. Dengarkan ini baik-baik, dunia ini sedang sebenarnya berperang melawan pandemi. Penyerangan dia karena menghitung itu ancamannya akan ke dia. Memang negara normal harus begitu, ancamannya jauh sudah harus jaga dari sini. Kita kan depan mata aja masih anteng-anteng. Ya, negara yang normal, ancaman jauh kita sudah siap. Tetapi Indonesia musuh sudah di depan mata, masih anteng-anteng saja. Malah ada oknum-oknum yang menerima suap dan memperbolehkan pendatang dari luar negeri, dari India untuk datang tanpa karantina. Parahnya rapid antigen test dipakai ulang. Ini gak jelas dipakai ulang, di-swab lagi ke orang lain atau gimana. Kalau iya, ini sangat menjijikan. Mereka-mereka ini dan juga banyak orang yang dablek-dablek melanggar protokol kesehatan, ini harus bertanggung jawab kalau sampai terjadi pandemi ala India di Indonesia. Saya risau nih, Indonesia. Indonesia is a time bomb. We just don't know kan. Mungkin syur saya kepada MKN. We have to Control the border. control our borders. Otherwise, that will be another huge cluster of COVID-19. Wallahu alam. Oke, dalam situasi perang, hal yang paling aman yang bisa kita lakukan adalah mematuhi perintah dari pemimpin. Nggak usah ngeyel-ngeyel, tapi patuhlah. Karena kalau yang terburuk terjadi, penyesalan kita semua ini tidak ada artinya. Apapun yang kita lakukan berdampak pada seluruh masyarakat. Jadi lakukanlah semua dengan penuh tanggung jawab. Tolong sebarkan video ini ke banyak orang, bukan karena untuk kepentingan pribadi saya, tetapi untuk kepentingan kita bersama. Kalau sampai tsunami pandemi ala India ini terjadi di Indonesia, penyesalan kita semua tidak ada artinya. Yang menjadi korban adalah bangsa dan negara, masyarakat, mungkin keluargamu, mungkin orang yang kau cintai,
ayah, ibumu, atau anak-anakmu. Pikirkanlah ini baik-baik. Saya akan tutup video ini dengan cuplikan apa yang terjadi di India. Picking up his cousin. 2 days back I picked up on my own uncle, and he died because we couldn't supply him oxygen. I was working in the mortuary van, I couldn't pick up the call, and the moment I was able to receive the call, he was already passed away. So it's really tough for us. But there is a big failure of judiciary, of the nation, of so many people who cheated me on cylinders, who didn't give me facilities on time. And my father couldn't get anything on time. Everything got delayed, everything. Everything got delayed. No reports on time, no medicines on time, no cylinders. Nothing. Semoga info-info ini bisa membuat kita melek kalau musuh ini sebenarnya sudah di depan mata kita. Stay safe, taatilah protokol kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.